Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai isi dari jurnal atau artikel. Dengan saya Aisyah Leilani Salabila NIM 016 dan rekan saya. Berlinda Amalia Diami dengan NIM 008. Profil objek atau kasus. Hotel Bunda Syariah Padang merupakan salah satu hotel bintang 3 yang populer di Kota Padang. Hotel ini memiliki lokasi strategis yang menarik wisatawan dan mengusung konsep hotel syariah dengan penggunaan produk, fasilitas, dan operasional yang berpegang pada sistem atau aturan syariah. Namun, pada masa pandemi COVID-19, hotel ini juga terkena dampak seperti industri perhotelan lainnya di Kota Padang. Hal ini mengalami penurunan okupansi dan operasional yang terganggu karena berkurangnya jumlah tamu akibat pandemi. Tinjauan pustaka untuk risiko. Yang pertama ada Oregon tahun 2003 yang membahas risiko sebagai akibat dari ketidakpastian atau kurangnya informasi mengenai ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua ada Manduh tahun 2009 menyebutkan bahwa ketidakpastian yang menguntungkan disebut peluang, sementara yang berdampak negatif disebut risiko. Kemudian tinjauan pustaka untuk manajemen risiko. Yang pertama ada Darmawi tahun 2004, menekankan bahwa manajemen risiko membantu perusahaan menganalisis dan mengendalikan kemungkinan terburuk dalam operasionalnya. Yang kedua ada Fahmi 2010, menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah bidang ilmu yang membahas bagaimana suatu perusahaan menerapkan ukuran atau standar dalam menghadapi berbagai permasalahan. Yang ketiga ada Wang et al. Tahun 2020 melakukan analisis terhadap penerapan manajemen risiko terhadap COVID-19 di beberapa universitas di Cina. Hasilnya menunjukkan kontribusi positif dalam pencegahan dan pengendalian situasi pandemi, namun juga menghadapi kesulitan dalam beberapa aspek. Yang keempat ada Basim et al. Tahun 2021, menganalisis kesiapan penanganan manajemen risiko di industri perhotelan pada periode COVID-19 khususnya di Sri Lanka. Mereka menemukan bahwa bisnis hotel sangat bergantung pada pelanggan asing dan mengalami kerugian besar, namun strategi tertentu digunakan untuk melanjutkan operasional. Berikut merupakan tabel identifikasi resiko, di mana tabel tersebut didapatkan melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan pengalaman dan catatan. Melalui tahap pengisian checklist yang tersedia, dapat diketahui risiko apa saja yang akan diidentifikasi. Pada tabel sebelah kanan merupakan risiko proses, di mana jenis risiko yang akan dilakukan identifikasi yaitu risiko pendapatan, risiko bahan baku, risiko prosedur kerja, dan risiko penyebaran COVID-19. Pada tabel sebelah kanan merupakan tabel risiko sumber daya manusia, di mana jenis risiko yang akan dilakukan identifikasi yaitu risiko produktivitas dan risiko penyebaran COVID-19. Berikutnya adalah klasifikasi risiko. Dari hasil yang telah didapat, Hotel Bunda Syariah terbagi menjadi dua klaster, yaitu risiko proses dan juga risiko sumber daya manusia. Untuk risiko proses sendiri, ada risiko pendapatan, risiko bahan baku, risiko prosedur kerja, dan risiko biaya. Sedangkan untuk risiko sumber daya manusia, ada risiko produktivitas dan juga risiko penyebaran COVID-19. Berikut adalah tabel matriks dari pengukuran tingkat risiko, di mana hijau itu menyatakan bahwa risiko itu kecil dengan dampak yang lebar, sedangkan di warna kuning risiko kecil dengan dampak yang lebar, dan di warna merah risiko sedang dengan dampak yang lebar. Berikutnya adalah analisis risiko. Dari tabel matriks tadi ditemukan tiga klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Penelitian ini melakukan analisis risiko dengan evaluasi risiko dari survei yang telah dilakukan. Dari hasil pengukuran diperoleh analisis risiko, yaitu membagi risiko menjadi beberapa. Yang pertama adalah risiko proses atau risiko pendapatan. Responden mengatakan bahwa risiko pendapatan mempunyai probabilitas yang tinggi dan tingkat kemungkinan dampak yang tinggi, sehingga risiko ini berada di kategori yang besar. Karena jika keadaan tidak kembali pulih dalam waktu dekat, maka hotel kemungkinan akan mengalami kebangkrutan. Kemudian yang risiko dengan tingkat sedang adalah risiko bahan baku. Risiko bahan baku termasuk dalam risiko sedang karena bahan baku tidak ketersediaan bahan baku dalam jumlah banyak dan dapat dibeli sesuai dengan permintaan. Jika bahan baku restoran dapat disimpan di dalam freezer sehingga dapat memperpanjang masa bahan pakai. Kemudian ada risiko prosedur kerja. Risiko ini termasuk ke dalam risiko sedang. Hal ini terjadi berdasarkan jumlah penularan COVID-19 dan terus-menerus meningkat sehingga menyebabkan pembatasan kegiatan manusia semakin ketat, sehingga dapat mempengaruhi jumlah pekerja dan waktu operasional pegawai. Kemudian ada resiko penyebaran COVID-19. Resiko ini termasuk ke dalam risiko sedang karena risiko ini dapat menambah variabel biaya seperti biaya hand sanitizer, biaya masker, dan lain-lain. Namun cukup efektif dalam menekan penyebaran COVID-19. Kemudian ada resiko produktivitas. Risiko ini termasuk ke dalam risiko yang sedang karena karyawan dikenakan pengurangan hari kerja dari 30 hari per bulan menjadi 15 hari per bulan, dan karyawan diperbolehkan mencari sumber penghasilan lain ketika tidak bekerja. Untuk kategori rendah, tidak ditemukan risiko dengan kategori rendah. Berikutnya adalah mitigasi risiko. Yang pertama adalah pendapatan. Dapat ditangani dengan mengembangkan usaha kuliner yaitu ayam bakar kampung. Hal ini dikarenakan minat masyarakat yang tinggi pada menu tersebut. Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Semen Padang atau SPH, yaitu dengan menyediakan layanan kamar bagi dokter dan perawat Rumah Sakit Semen Padang yang bertugas merawat pasien COVID-19 selama 6 bulan. Kemudian untuk mitigasi risiko bahan baku adalah menyediakan bahan baku sesuai dengan jumlah pengunjung yang masuk pada hari sebelumnya. Jika terdapat kekurangan, maka hotel akan melakukan pembelian secara mendadak. Selain itu, juga pihak hotel menyiapkan sarapan pagi dengan sistem box yang diantar ke kamar tamu. Dan pihak hotel tidak menyediakan sikat gigi, pasta gigi, dan lainnya selama masa COVID-19. Berikutnya adalah mitigasi prosedur kerja. Pihak hotel mengurangi pegawai yang berstatus harian bebas sebanyak 6 orang dan mengurangi hari kerja yang pada awalnya 30 hari menjadi 15 hari. Kemudian ada resiko biaya. Pihak hotel Bunda Syariah hanya menyediakan layanan kamar saja tanpa sarapan pagi serta fasilitas lainnya dan melakukan penghematan penggunaan listrik. Berikutnya adalah mitigasi risiko produktivitas, yaitu langkah yang diambil pihak Hotel Bunda Syariah adalah mengurangi pegawai yang berstatus harian bebas sebanyak 6 orang dan mengurangi harian kerja pegawai dari 30 hari menjadi 15 hari agar produktivitas karyawan tetap sama. Kemudian ada penyebaran COVID-19. Hal-hal yang dilakukan pihak hotel seperti tetap patuh terhadap penerapan protokol kesehatan, melakukan antigen secara rutin kepada karyawan dan menetapkan karyawan diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Menurut pendapat saya, langkah yang diambil oleh manajemen risiko pihak hotel sudah baik untuk mempertahankan Hotel Bunda Syariah tetap bertahan di masa COVID-19. Hotel telah berani untuk menambah bisnis di bidang kuliner agar dapat menutupi biaya pemeliharaan hotel. Selain itu, mengubah sistem sarapan yang dapat mencegah penularan COVID-19. Serta pihak hotel juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 6 karyawan guna memangkas biaya yang dikeluarkan untuk karyawan. Harapan dari penerapan mitigasi risiko yang dilakukan hotel ialah mampu bertahan di masa pandemi COVID-19. Menurut saya, manajemen resiko yang telah dilakukan oleh Hotel Bunda Syariah Padang selama pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai suatu model yang efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh industri perhotelan selama situasi yang tidak pasti. Hotel ini mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi dan pembelajaran dari pengalaman untuk meningkatkan manajemen resiko di masa mendatang.
Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.